Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Riza Maulana Ramadan. Di sini kakak sebagai pembina pramuka di SMP Hasyim Asy'ari. Kali ini materi pertemuan kali ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19, yang sewajarnya pramuka yaitu organisasi yang dikenal kita di luar ruangan, sehingga mau tidak mau kita tetap menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah dan tetap mematuhinya, sehingga kegiatan pramuka untuk pertemuan pertama kali ini kita laksanakan di rumah masing-masing. Semoga dengan adanya video pembelajaran pendidikan kepramukaan ini dapat menjadikan kalian semua paham akan materi pramuka dan mengerti tentang kepramukaan. Yang pertama, kakak di sini akan menjelaskan yaitu pengertian pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Jadi, aspek-aspek yang kita bakal bahas yaitu ruang lingkupnya yaitu pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Mungkin kalian hanya tahu organisasi pramuka saja. Jadi, kalian cuma tahunya pramuka. Sebenarnya, tiga pengertian di atas ini sangat berbeda. Jadi, untuk mendasar sekali, kakak bakal ngejelasin tiga aspek ini. Yang pertama yaitu kakak mau menjelaskan pengertian pramuka. Jadi, pramuka itu merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka. Nah, anggota gerakan pramuka ini merupakan semua siswa yang ada di SMP itu merupakan anggota gerakan pramuka. Jadi kalian itu juga disebut sebagai pramuka. Nah, anggota pramuka itu terdiri dari lima tingkatan, yaitu yang pertama yaitu ada pramuka siaga. Nah, pramuka siaga itu apa sih, Kak? Jadi pramuka siaga itu merupakan pramuka yang masih berusia antara 7 sampai 10 tahun. Nah, biasanya kalian di sini tuh masih berusia 7 sampai 10 tahun ini masih ada di kelas 1 sampai kelas 3 SD. Nah, makanya kalian tuh kan pasti kelas 1 sampai 3 pakai ringnya yang warna hijau atau pokoknya yang identik dengan warna hijau. Nah, itu menandakan kalau kalian itu golongan siaga. Dan golongan siaga itu identik dengan yang namanya warna hijau. Lanjut, yang kedua yaitu pramuka penggalang yang berusia 11 sampai 15 tahun. Nah, pramuka penggalang di sini itu golongan kalian. Karena di masa SMP ini mungkin umur kalian rentang umur 13 sampai 15 tahun kan ya. Nah, karena itu kalian itu disebut tingkatan pramuka penggalang. Nah, pramuka penggalang ini identik dengan warna merah. Nah, di sini umur 11 sampai 15 tahun ini mungkin kalian dari umur 4 sampai kelas 3 SMP itu merupakan masa golongan penggalang, yaitu antara umur 11 sampai 15 tahun. Selanjutnya yaitu pramuka penegak. Nah, pramuka penegak itu apa sih, Kak? Nah, pramuka penegak itu merupakan pramuka lanjutan setelah pramuka penggalang. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau pramuka penggalang itu umurnya 11 sampai 15 tahun. Nah, sedangkan pramuka penegak ini umurnya 16 sampai 20 tahun. Biasanya kalian ini kalau misalnya sudah SMA, pasti kalian sudah golongan penegak, disetarakan dari umur 16 sampai 20 tahun. Nah, biasanya kalian di sekolah itu antara umur 16 sampai 18 atau 19. Nah, 1 tahunnya kalian akan menempuh masa kepenegakan kalian di perkuliahan. Setelah masa-masa penegak selanjutnya yaitu pramuka pandega. Pramuka pandega itu pramuka lanjutan setelah penegak. Kalian pasti kalau misalnya sudah lulus dari SMA dan masuk ke dunia perkuliahan, kebanyakan karena kuliah itu sekitar 3,5 sampai 4 tahun. Nah, setelah pramuka penegak usai, kalian lanjut ke golongan pramuka pandega. Nah, itulah yang namanya pramuka pandega, usia 21 sampai 25 tahun. Selanjutnya yaitu pramuka dewasa. Nah, pramuka dewasa itu di atas 25 tahun. Di sini kakak mau jelaskan. Makanya kan kalau misalnya ada pramuka pandega kan 21 sampai 25 tahun. Nah, setelah 25 tahun apa masih nggak disebut pramuka, Kak? Semisal ada orang yang masih aktif dalam kegiatan pramuka. Nah, di sini disebut dengan pramuka dewasa karena usianya udah lebih dari 25 tahun dan bukan masa-masa anggota muda. Sekarang anggota muda itu dari poin 1 sampai 4 ini. Poin 1 sampai 4 ini namanya anggota muda. Sedangkan dari poin 5 ini pramuka dewasa di atas 25 tahun. Jadi golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega itu merupakan golongan anggota muda. Sedangkan di atas 25 tahun itu disebut dengan
golongan pramuka dewasa. Lanjut, di slide yang kedua yaitu pengertian kepramukaan. Setelah kita tadi telah membahas pengertian pramuka, hanya pramuka aja, sekarang kita mau membahas tentang kepramukaan. Jadi kepramukaan itu sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Nah, anggaran rumah tangga gerakan pramuka itu apa sih, Kak? Jadi semisal ada di negara ini ada yang namanya undang-undang yang mengatur tentang sistem perekonomian atau sistem politik. Nah, jadi di pramuka ini juga ada yang namanya tatanan atau aturan yang mengatur tentang gerakan pramuka, disebut anggaran rumah tangga pramuka. Biasanya anggaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan anggaran dasar. Jadi ada dua, yaitu anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga. Jadi di bab 2 pasal 7 itu bilang kalau misalnya kepramukaan itu adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah. Nah, jadi kan di luar lingkungan sekolah. Nah, karena ada pandemi COVID-19 ini, sehingga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Sehingga pendidikan kepramukaan tetap dijalankan, tetapi dengan cara online. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi, sebagaimana kita sebagai remaja milenial, kalian tuh harus bisa benar-benar memanfaatkan teknologi yang ada di kalian untuk menunjang proses belajar mengajar, sehingga pramuka di masa pandemi COVID ini menggunakan sistem pramuka secara online, tidak tatap muka secara langsung. Walaupun begitu, kita harus tetap dapat bergiat di rumah dengan aktivitas-aktivitas positif. Nah, selain pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, jadi kita benar-benar bertemu dengan yang namanya alam. Kita udah di luar sekolah, di luar lingkungan keluarga, kita harus benar-benar langsung menuju ke alam dalam bentuk kegiatan menarik. Jadi kalau misalnya kalian mengikuti pramuka, pasti kegiatan-kegiatannya merupakan kegiatan-kegiatan yang menarik. Karena kegiatan-kegiatan yang menarik yaitu kegiatan yang langsung bersosial ke alam. Kalian tuh langsung bisa berinteraksi dengan teman-teman kalian, dan juga terdapat kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang menantang, sehingga kalian lebih tertantang jiwa-jiwa kalian untuk melakukan hal-hal yang menarik bagi anggota muda. Nah, di sini kan ada tulisannya menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka. Nah, tetapi tetap dilakukan dengan prinsip dasar kepramukaan atau yang disebut PDK. Nah, ini dicatat juga ya. Prinsip dasar tetap mengacu pada prinsip dasar kepramukaan PDK dan metode kepramukaan. Nanti semisal di sesi pertemuan ini selesai, setelah kalian melihat video ini, nanti juga ada yang namanya kuis atau soal. Kalian harus bisa menjawab kuis-kuis itu dari materi yang telah kakak berikan. Jadi kakak harap kalian ini mencatat materi yang kakak berikan sekarang. Yang sasaran, kita lanjut ke materinya, yaitu jadi sasaran akhirnya yaitu agar membentuk anggota muda atau pramuka-pramuka seperti kita, itu membentuk watak kita, membentuk akhlak kita, membentuk budi pekerti luhur kita. Oke, paham ya? Tak rasa jelas untuk pengertian kepramukaan. Oke, tadi kita udah bahas tentang pengertian pramuka, terus pengertian kepramukaan. Sekarang yang terakhir, poin yang terakhir yaitu pengertian gerakan pramuka. Nah, gerakan pramuka adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Jadi, kepanduan itu sebenarnya nggak hanya ada di Indonesia. Jadi, seluruh dunia, seluruh negara itu memiliki organisasi kepanduan sendiri-sendiri. Nah, nama organisasi kepanduan di Indonesia itu namanya pramuka. Memang ada organisasi-organisasi lain, organisasi pandu selain pramuka. Biasanya organisasi itu merupakan organisasi seperti turunan, seperti Hizbul Waton yang ada di Muhammadiyah dan lain-lain. Nah, kata pramuka itu merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Nah, seperti kita di golongan-golongan muda itu pasti memiliki kreativitas dan bakat-bakat yang akan dituangkan di pramuka. Sehingga pramuka ini merupakan wadah untuk kalian semua untuk mengekspresikan kreativitas kalian semuanya. Nah, untuk fun fact aja di bawahnya itu, gerakan pramuka berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Cukup jelas bukan? Tadi sudah saya jelaskan bahwa organisasi kepanduan di Indonesia itu namanya pramuka. Dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan ditetapkan dengan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961. Nah, jadi tanggal 20 Mei 1961 ini diperingati dengan
hari Tunas Kelapa atau yang hari berdirinya, hari ditetapkannya organisasi pramuka ini menjadi organisasi yang resmi sebagai organisasi kepanduan di Indonesia. Nah, itu merupakan sebagai kelanjutan dan pembaruan gerakan kepanduan nasional di Indonesia. Jadi sebelumnya itu memang ada organisasi-organisasi yang seperti pramuka, dan 20 Mei ini merupakan ditetapkan secara resminya di Indonesia. Mungkin itu materi yang kakak berikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Setelah melihat video ini, kakak harap kalian langsung mengisi absensi di Google Classroom. Setelah itu kalian bisa kerjakan soal-soalnya. Tapi setelah ini soal-soalnya bakal diupload untuk minggu depan. Jadi kalian, kakak harap merangkum semua yang kakak berikan hari ini di buku khusus pramuka. Jadi kalian bisa menyiapkan satu buku khusus untuk pendidikan kepramukaan. Digunakan untuk mencatat materi-materi yang bakal kakak berikan ke kalian semuanya. Semoga materi kali ini bermanfaat. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam pramuka.